Bab 213. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dia sekuat ini. Earl Ashur terpapar dengan berita tentang tindakan Grid di Reinhardt. Tentara golem terkuat, yang tidak bisa dilawan ratusan ribu pasukan, dipotong seperti wortel. Tapi, bukankah gosip itu selalu dilebih-lebihkan? Selama hari-hari petualang pemula di Grid, Earl Ashur ingat jika dia tidak punya bakat dan bodoh. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menertawakan rumor itu. Grid mungkin memiliki kemampuan legenda. Tapi itu tumpul, karena dia tidak bisa menggunakannya dengan benar. Para bangsawan harus dengan sengaja menggelembungkan rumor, untuk meningkatkan moral masyarakat. Tapi bukan itu. Sekarang, Grid adalah pahlawan dalam rumor. Pada saat itu, kenangan Earl Ashur tentang Grid yang pemula, benar-benar terpesona. Persepsi sempitnya menghilang, dan dia mulai memahami Grid saat ini dengan benar. Memang, ini adalah kehadiran mutlak. Kedua mata itu mengingatkan kita pada ikan busuk. Mata yang kejam saat menghadapi yang lemah, sekarang bersinar, saat mereka merenungkan dunia dengan wajah yang jauh lebih kuat. Tubuh lemah itu selalu menyusut kembali. Daging menyedihkan yang melarikan diri saat berburu orc dan dibunuh oleh Chief Orc. Itu sekarang berdiri kokoh seperti gunung. Wajah menjijikkan itu. Dia tidak peduli tentang penampilannya dan selalu cemburu pada orang lain. Wajah mengerikan itu sekarang memancarkan martabat, yang memikat semua orang di kerajaan. Apakah mungkin bagi seseorang untuk mengubah dengan cara ini? Kamu ingin aku memohon untuk hidupku? Earl Ashur diam-diam mengamati Grid, dan pedang biru di tangannya. Pedang yang bersinar dengan cahaya putih adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat dalam legenda. Earl Ashur merasakan ketakutan akan kematian. Nalurinya meneriakinya, untuk menyerah pada Grid. Ini adalah efek dari stat dignity tinggi Grid. Namun, Earl Ashur memiliki harga diri tertinggi sebagai orang terkuat di kerajaan Eternal dan seorang Grid Mage. Jadi, dia tidak menyerah dengan mudah. Aku lebih baik mati. Dia tidak yakin, buku langkah Pakma benar-benar ada. Earl Ashur memutuskan untuk menggunakan Grid, yang mudah untuk memanfaatkannya. Namun, dia memberikan kompensasi yang masuk akal dan tidak membatasi waktu quest. Itu adalah sebuah quest yang secara serius ia percayakan kepada Grid. Karena, dia percaya pada keuletan Grid. Apakah dia memberikan petualangan kepada petualang pemula, dalam upaya untuk menipu dia? Tidak, Gridlah yang lebih dulu meninggalkan kesepakatan itu. Grid dibutakan oleh keserakahan setelah menemukan buku langkah Pakma dan melanggar janji. Dia mencoba mengambil buku itu untuk dirinya sendiri. Itu belum semuanya. Putranya yang berharga, Blann, telah jatuh cinta pada Irene selama bertahun-tahun. Wanita yang tampaknya akan menikahi Blann, telah dibawa pergi oleh Grid. Lebih baik memilih mati daripada tunduk pada Grid, yang bukan hanya musuhnya, tapi juga musuh putranya. Grid bingung, ketika dia melihat Earl Ashur menutup matanya dengan erat. Dia benar-benar ingin aku membunuhnya. Grid telah membenci Earl Ashur sejak dia terbunuh. Tapi, adalah pilihannya untuk dengan cepat menemukan buku langkah Pakma, tanpa memahami subjeknya. Dia tidak dipaksa oleh Earl Ashur. Namun demikian, setiap kali dia mengalami persidangan, dia menyalahkan semuanya pada Earl Ashur. Kebiasaannya menyalahkan orang lain adalah masalahnya. Sebenarnya, tidak ada alasan bagi Grid untuk membenci Earl Ashur. Jika buku langkah Pakma tidak ada, Grid tidak akan menemukannya atau berubah menjadi Pakma's Descendants. Akibatnya, Earl Ashur adalah dermawan Grid. Tentu saja, itu hanya hasilnya, dan Grid tidak perlu merasa bersyukur. Melalui kemauan Grid itulah, dia menemukan buku langkah Pakma dan menjadi Pakma's Descendants. Karena upaya Grid sendiri, dia bisa tumbuh sampai sekarang, dan itu bukan berkat Earl Ashur. Bagaimanapun juga, ini adalah kesimpulannya. Aku sudah membuatnya kewalahan, tapi, melihat ini, aku tidak perlu membunuhnya. Grid masih tidak menyukai Earl Ashur. Faktanya, dia memiliki pengalaman dibunuh oleh para Knight Earl Ashur, dan dia secara langsung diancam dengan kematian oleh Earl Ashur. Jadi, tidak mudah untuk merasakan pengampunan. Tapi, itu tidak cukup untuk merasakan dorongan untuk membunuhnya. Hati nuraninya tidak mengizinkannya. Baiklah, lupakan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Earl Ashur bingung, ketika Grid menghela nafas dan mengambil kembali pedangnya. Aku mencoba membunuhmu, tapi, kamu akan menyelamatkanku. Kekuatan Earl Ashur melampaui gelarnya, tapi dia masih seorang Earl. Grid adalah Duke, tapi Earl Ashur memperlakukannya dengan buruk dan bahkan mencoba membunuhnya, karena dendam di masa lalu. Sekarang dia menemukan, jika Grid benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi seorang Duke. Earl Ashur menyadari, jika dia melakukan kejahatan. Dia pikir itu wajar untuk dieksekusi, jadi dia tidak bisa menerima ini. Apakah ada sesuatu yang kamu minta secara terpisah dariku? Earl Ashur memandang Grid dengan waspada. Aku mengasihani dia, namun dia masih meragukanku. Jantung Grid berdetak lebih cepat. Grid of the Past akan tersapu oleh emosinya dan omong kosong yang diucapkan. Lebih baik meminta sesuatu sebagai imbalan, untuk menyelamatkannya. Grid telah belajar memanfaatkan situasi tertentu. Dia telah mempelajarinya dengan menonton Lawel selama 3 bulan. Apa yang bisa dia dapatkan dari Earl Ashur? Grid memikirkannya.
Uang, perhiasan, tanah, item. Dia serakah. Ketika Grid sangat khawatir tentang apa yang harus ia minta, Lowell mengiriminya whisper. Grid, semua orang telah tiba di Raidan kecuali untuk Yuvemina. Kapan kamu akan tiba? Aku pikir itu akan memakan waktu 3 hari lagi. 3 hari. Apa yang butuh waktu lama? Tidak bisakah kamu datang dengan cepat, jika menggunakan fly? Cepat datang. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Aku punya teman. Tapi, temanku tidak ingin naik kereta, jadi kami hanya berjalan. Kami hanya menangani beberapa hal selama beberapa hari. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Teman, siapa yang kamu bicarakan? Kamu akan melihat, ketika kamu bertemu dengannya. Adalah baik, jika kamu menghubungiku. Aku sebenarnya. Grid menjelaskan secara singkat kepada Lowell, tentang hubungan antara dia dan Earl Ashur, serta situasi saat ini. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus aku minta dari Earl Ashur? Earl Ashur. Sebagai salah satu dari 10 Grid Mage di benua itu, Earl Ashur adalah seorang selebriti besar. Lowell sudah tahu tentang dia. Jadi, dia berpikir dengan hati-hati sebelum bertanya. Ada cerita yang aku dengar dari Vanner. Aku mendengar, dia menyebabkan gangguan bersama dengan putra Earl Ashur, pada hari pernikahanmu dengan Irene. Sungguh, aku tidak tahu. Aku tidak bisa memperhatikan hal lain pada hari itu. Perhatikan dia, minta Earl Ashur untuk memberimu putranya. Apa yang kamu katakan? Lowell dengan jelas meramalkan, jika Grid tidak akan mengerti dan menambahkan penjelasan terperinci. Earl Ashur terkenal karena cintanya, pada putranya. Jika kamu menjaga putranya, dia tidak akan bisa melawanmu lagi dan dia harus bergerak sesuai dengan keinginanmu. Kekuatan besar Earl Ashur, pasti akan membantu suatu hari. Pria yang luar biasa. Lowell melihat keuntungan daripada uang. Jadi, Grid berpikir dia benar-benar hebat. Suatu hari dia akan menjadi pintar seperti Lowell. Senyum jahat muncul di wajah Grid, dan kecemasan Earl Ashur meningkat. Lalu Grid menuntut. Beri aku putramu. Apa? Itu seperti petir tiba-tiba menyerbu Earl Ashur. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Kamu bermaksud menyandera putraku. Earl Ashur yang berusia 48 tahun masih muda dan tampan. Penampilannya seperti protagonis seorang manhwa, dan dia sudah sangat populer sejak kecil. Ketika dia masih muda dan masih aktif di kalangan sosial, puluhan wanita menempel padanya. Tapi, Earl Ashur hanya mencintai satu wanita. Dia tidak cantik, tapi Earl Ashur jatuh hati padanya. Pernikahan mereka berhasil. Mereka memiliki 2 putra dan hidup bahagia. Itu adalah momen kebahagiaan singkat. Sayangnya, istri Earl Ashur menderita penyakit dan meninggal pada usia muda. Earl Ashur merasakan hatinya rasa sakit dan hancur. Namun, dia tidak punya waktu untuk berduka. Dia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kerajaan dan harus merawat kedua putranya yang masih kecil. Earl Ashur setia pada tugasnya dan membesarkan putra-putranya pada saat yang sama. Putra pertamanya menjadi mage kerajaan, dan putra keduanya menjadi Magic Swordsman, karena dia menunjukkan bakat dalam sihir dan ilmu pedang. Earl Ashur mampu mengisi tempat kosong yang ditinggalkan istrinya dengan harga dirinya untuk kedua putranya. Tapi, surga terlalu keras pada Earl Ashur. Hanya 2 tahun lalu, putra pertamanya pergi pada penaklukan monster dan meninggal. Setelah itu, sifat Earl Ashur menjadi agak aneh. Kelemah lembutannya menghilang. Namun, dia masih peduli dengan putranya yang tersisa. Glenn adalah satu-satunya darahnya, dan Earl Ashur lebih menghargainya daripada hidupnya sendiri. Daging dan jiwaku mungkin terbakar. Tapi, aku tidak akan pernah menjual putraku. Bunuh saja aku. Keras kepala. Apa yang harus dia lakukan? Grid tidak pintar, jadi satu-satunya metode yang bisa ia gunakan adalah menggunakan kekerasan. Tapi masalah ini tidak perlu diselesaikan dengan paksa. Aku akan mengikutimu. Seorang pria pirang muncul, sementara Grid merasa bingung. Orang itu adalah Glenn. Kenapa kamu? Glenn mengabaikan Earl Ashur yang panik dan membungkuk di depan Grid. Aku, Glenn de Ian, putra Earl Ashur, menyapa Duke Grid, pahlawan besar kerajaan ini. Glenn dan Grid pernah berduel sekali dengan Irene. Tapi pada akhirnya, Glenn dikalahkan dan dikeluarkan dari pernikahan Grid. Setelah itu, dia hidup dalam kesakitan untuk sementara waktu. Tapi sekarang, dia bertekad. Aku akan pergi ke Raidan, sesuai dengan kehendak Duke Grid. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan ayahnya. Wajah Earl Ashur menjadi putih. Glenn, mengapa kamu memutuskan ini sendiri? Grid adalah saingan yang merampas Glenn dari kekasihnya. Earl Ashur tidak bisa mentolerir putranya, untuk menjadi sandera Grid. Dia mulai mengumpulkan kekuatan sihir di tubuhnya yang sakit. Aku akan membunuhmu dan memberikan jiwamu kepada Dewa Yatan, jika kamu menyentuh satu rambut pada anakku. Glenn maju sebelum Grid bisa cemberut. Dia jatuh berlutut. Duke Grid, ayahku kehilangan kesabaran, karena dia terlalu peduli padaku. Tolong tunjukkan belas kasihan sekali lagi. Glenn. Dia memohon kepada saingannya, karena ayahnya. Earl Ashur terkejut dengan menyebabkan lebih banyak penghinaan terhadap putranya, dan terdiam. Kemudian, Glenn meyakinkannya. Ayah, aku akan pergi dan belajar di bawah Duke Grid.
Tolong percaya pada putramu, dan tunggu aku kembali. Jangan melewatkan makan apapun. Earl Ashur frustrasi. Matanya telah diselimuti oleh dendamnya, dan sekarang putranya dijadikan sandera. Grid meletakkan tangan di bahunya. Earl Ashur, jangan khawatir. Aku akan menjaga putramu. Sik. Bukankah dia iblis? Dia bisa tersenyum cerah dan menikmati rasa sakit dan kesedihan orang lain. Bagi Earl Ashur, Grid tidak terlihat seperti manusia. Namun, Grid jelas manusia. Tolong jangan berlebihan. Aku tidak akan memakan putramu. Grid berbicara dalam hati, sebelum melirik Piaro dan Glenn. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, satu-satunya yang tersisa adalah adegan bencana, di mana Earl Ashur tampak benar-benar gila dan para Knight yang terluka tampak celaka.